Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emandrian, NRM 01022345. Di sini saya akan mengeluarkan hasil dari makalah saya tentang permasalahan-permasalahan dalam budidaya tebu. Untuk jurnal yang pertama itu pengaruh lama perendaman ZPT Hormax terhadap pertumbuhan bibit single batch dari 3 bagian batang tebu. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam usaha meningkatkan produktivitas tanaman tebu adalah mutu dari bahan tanam yang digunakan, khususnya pada bagian fase awal pembibitan. Oleh karena itu, metode single batch planting menjadi pilihan yang menjanjikan dalam upaya mempercepat pertumbuhan tunas dan akar pada tebu. Penggunaan GPT seperti Hormax menjadi salah satu yang sangat relevan karena mengandung hormon auksin yang mendorong pembelahan dan pemanjangan sel. Perendaman ZPT selama 60 menit terbukti menjadi durasi optimal yang menunjukkan penyerapan hormon oleh jaringan tanaman secara maksimal tanpa menyebabkan kerusakan sel. Kombinasi perlakuan ini menghasilkan pertumbuhan tebu yang tidak hanya cepat, tetapi kokoh dan juga sehat secara struktur. Untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul pengaruh media tanam dan bahan bibit terhadap pertumbuhan bacip tanaman tebu Saccharum officinarium L. Sangat disayangkan produksi tanaman tebu masih fluktuatif dan relatif rendah dibandingkan dengan varietas unggul seperti Cheney. Hal ini erat kaitannya dengan keterbatasan pada lahan pembibitan, kualitas bahan bibit yang masih kurang optimal, serta teknik persiapan bibit yang belum efisien. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, metode bacip menjadi alternatif solusi yang menjanjikan dalam budidaya tebu. Dalam penerapan ini, metode bacip sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jenis media tanam yang digunakan dan asal bagian batang yang dijadikan untuk bahan bibit pada tanaman tebu. Penggunaan media tanam yang kaya akan bahan organik seperti kompos belotong terbukti memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan media berbasis tanah murni. Kompos belotong mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan untuk tanaman tebu. Kompos belotong dapat menghasilkan tanaman dengan panjang mencapai lebih dari 90 cm pada usia 75 hari setelah tanam. Dari berbagai kombinasi perlakuan, terlihat bahwa penggunaan bahan bibit dari batang tengah yang dipadukan dengan media tanam tanah plus kompos belotong menjadi yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bacip. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa keberhasilan bacip tebu sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara media tanam yang subur dan bahan bibit yang fisiologisnya dikatakan unggul. Untuk jurnal yang ketiga dengan judul pengaruh naungan pada teknik pembibitan bacip 3 varietas tebu Saccharum officinarium L. Teknik perbanyakan benih memainkan peran kunci dalam menunjang produktivitas tanaman. Salah satu pendekatan efisien yang digunakan untuk mempercepat penyediaan benih berkualitas adalah metode bacip. Akan tetapi, kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya yang mempengaruhi keberhasilan pada fase awal pembibitan. Mata tunas yang terekspos langsung terhadap sinar matahari dapat mengalami kerusakan yang berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan bibit. Karena itu, strategi pengolahan pencahayaan melalui naungan
menjadi aspek penting dalam mengoptimalkan proses pembibitan. Dari berbagai perlakuan, tingkat naungan yang diberikan perlakuan dengan intensitas naungan sebesar 20% terbukti paling efektif dalam menunjang pertumbuhan vegetatif seperti tinggi tanaman, luas daun, bobot segar total, serta bobot kering daun. Meskipun tanpa naungan, mampu memberikan diameter batang yang lebih besar karena fotosintesis berlangsung secara optimal. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi justru beresiko merusak jaringan muda. Tunas yang memperlambat pertumbuhan daun. Respon pertumbuhan juga dipengaruhi oleh jenis varietas yang digunakan, di mana varietas PS881 menunjukkan performa terbaik pada lingkungan dengan naungan 20%. Sebaliknya, varietas PS882 dan bulu lawang tidak lebih cocok dikembangkan pada kondisi pencahayaan penuh karena cenderung menunjukkan pertumbuhan yang optimal tanpa perlakuan naungan. Oleh karena itu, pemilihan varietas yang tepat sangat menentukan efektivitas pembibitan bud chip di berbagai kondisi lingkungan. Disarankan penerapan naungan sebesar 20% khususnya pada varietas PS881 yang telah terbukti memberikan hasil terbaik. Selanjutnya untuk jurnal yang keempat dengan judul Pengaruh Jarak Tanam Bibit Asal Mata Tunas Tunggal terhadap Pertumbuhan dan Hasil 5 klon tebu Saccharum officinarum L pada vertisol lahan kering. Tebu merupakan komoditas utama dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional yang hingga kini masih menghadapi beberapa tantangan produksi di tengah meningkatnya konsumsi gula di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan hasil tebu adalah dengan mengembangkan budidaya di lahan kering bertanah vertisol. Dalam konteks lahan kering, dua aspek utama yang menjadi sorotan adalah pengaturan jarak tanam dan pemilihan klon tebu yang tepat. Kedua faktor ini akan memengaruhi persaingan tanaman terhadap sumber daya seperti air, nutrisi, cahaya, dan ruang tumbuh. Pengaturan jarak tanam memberikan dampak berbeda terhadap berbagai parameter pertumbuhan tanaman tebu. Jarak tanam yang terlalu sempit akan menyebabkan persaingan yang tinggi dan menghambat pertumbuhan optimal dan menurunkan hasil pada tanaman tebu. Sedangkan untuk jarak tanam yang terlalu lebar akan mengurangi populasi tanaman tebu. Meskipun untuk jarak tanam 60 sampai 75 cm menghasilkan bobot segar dan luas daun yang lebih tinggi. Ternyata jarak tanam 30 cm lebih unggul dalam menghasilkan kualitas tebu berupa kadar gula tinggi. Sementara itu, pemilihan klon tebu juga memengaruhi hasil secara signifikan. Dari 5 klon yang diuji pada penelitian kali ini, klon PS881 menunjukkan keunggulan dalam menghasilkan Brix, rendemen, dan derajat pol tertinggi. Oleh sebab itu, pendekatan budidaya berbasis teknik bud chip di lahan vertisol dengan kombinasi klon unggul dan pengaturan jarak tanam yang tepat menjadi strategi potensial dalam upaya meningkatkan swasembada gula nasional secara berkelanjutan. Untuk jurnal yang terakhir yaitu tentang pengaruh curah hujan dan pemupukan terhadap rendemen tebu di PG Asam Bagus Situbondo. Salah satu aspek paling penting, krusial dalam budidaya tebu adalah nilai rendemennya. Nilai rendemen ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi iklim dan kecukupan unsur hara pada tanaman tebu. Curah hujan yang diamati selama 10 tahun terakhir di wilayah pabrik gula Asam Bagus rata-rata masih berada di bawah standar kebutuhan tanaman tebu.
yakni sekitar 119 mm per tahun, jauh dari kata idealnya antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun. Karena kekurangan air ini, manajemen perkebunan melakukan irigasi tambahan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam satu siklus tanaman, terutama pada fase vegetatif. Fase kritis pertumbuhan tanaman tebu berada pada usia 0 hingga 160 hari, di mana air sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan tunas dan pertumbuhan batang pada tanaman tebu. Selain iklim, unsur hara yang tersedia melalui pemupukan turut menentukan hasil akhir rendemen. Pada PG asam bagus, pemupukan dilakukan 3 kali dalam satu musim tanam dengan menggunakan pupuk ZA, TSP, dan KCL sesuai dosis anjuran budidaya trip. Terutama meski dosis pemupukan sudah sesuai rekomendasi, rendemen masih relatif kecil dibandingkan pengaruh curah hujan. Hal ini dimungkinkan karena jenis tanah regosol berpasir di lokasi tersebut. Maka meskipun pupuk diberikan dengan dosis yang optimal, efektivitas dalam meningkatkan rendemen menjadi terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan tanah dan ketersediaan air yang lebih baik diperlukan untuk mendukung efektivitas pemupukan. Ini berarti bahwa setiap peningkatan curah hujan 1 mm dapat meningkatkan rendemen sebesar 0,165%, sedangkan tambahan 1 kuintal pupuk dapat meningkatkan rendemen sebesar 0,0022%. Mungkin sekian pemaparan makalah tentang permasalahan-permasalahan tebu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.